Haleluya, salam damai sejahtera. Semoga semua berada dalam keadaan yang sehat-sehat dan baik-baik seperti biasa. Pada kali ini, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang bertajuk Ingatlah akan hari-hari yang malang. Pengkhotbah pasal 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malam dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Di sini firman Tuhan mengingatkan kita tentang adanya hari-hari yang malam. Kita diingatkan akan adanya hari-hari yang malam. Ini bukanlah supaya kita bergundah gulana, berduka cita, dan meratap. Sebaliknya, kita diperingatkan akan adanya hari-hari yang malam. Yang pertama, supaya kita lebih berwaspada. Karena kita tidak tahu apa yang bakal terjadi esok, hari ini yang masih sisa, ataupun lusa, dan masa akan datang yang lebih jauh lagi. Biasanya, apabila kita ingat akan hari-hari yang malam, kita akan lebih berhati-hati, atau lebih beringat, lebih berwaspada. Tetapi apabila kita sibuk, kita akan menjadi lekah dan alfa, menjadi tidak berwaspada. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat 20. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Ini bukan berarti orang ini tidak ingat umurnya sudah berapa, melainkan maksud ayat ini ialah orang ini karena kesibukannya, dia tidak begitu menghitung atau tidak begitu memperhatikan betapa suntuknya atau pendeknya masa hidupnya itu. Lebih parah lagi, orang ini tidak memperhatikan apakah dalam hidupnya itu dia telah melakukan kewajibannya yang sepatutnya sebagai umat Tuhan. Biasanya orang yang seperti itu, yaitu sibuk sehingga lupa akan umurnya, adalah orang yang senantiasa dalam keadaan yang senang, dan mungkin juga adalah orang yang berada atau senantiasa maju, berjaya, dan kaya. Sebab biasanya orang yang miskin itu, orang yang senantiasa dalam keadaan yang susah itu, dia senantiasa memikirkan, bilalah hari ini akan berlalu. Karena sudah cukup menderita atau sudah cukup susah untuk sehari itu. Saudara dan saudari, hari-hari yang malang itu boleh menginsafkan kita. Seperti saya sendiri, setiap kali terjadinya hari yang malam, sebagai contoh, tiba-tiba ada orang atau sanak saudara atau kawan rapat yang meninggal dunia, maka saya langsung tersentuh dan langsung terfikir, oh betapa pendeknya atau singkatnya hidup ini. Itu bukan berarti karena saya tidak tahu bahwa hidup di dunia ini sementara dan begitu singkat, tetapi karena berjalan waktu dengan lancar dan baik-baik saja, maka saya cenderung untuk tidak begitu memikirkan tentang waktu itu atau umur dalam hidup ini. Jadi apabila tiba-tiba ada sesuatu yang malang seperti kematian terjadi, maka itu menginsafkan saya. Kita juga diperingatkan untuk ingat akan hari-hari yang malang
supaya kita lebih menghargai waktu. Di dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 12. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malam, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Apabila segala sesuatu berjalan dengan lancar, kita senantiasa berpikir bahwa begitulah setiap hari atau senantiasa akan berlangsung. Lalu kita alfa, kita tidak lagi begitu menghargai dan mengingatkan waktu. Kita mulai asik menunda-nunda waktu sampai lewat dan berlambat-lambat. Bahkan sampai kroniknya kita membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu. Karena kita berpikir waktu masih ada dan masih banyak lagi. Kenapa kita berpikir sedemikian? Karena waktu itu berjalan seturut kemauan atau kehendak kita. Banyak orang pada saat dia menemui musibah atau hal yang malang, barulah dia tersedar, barulah dia teringat bahwa waktu sudah terlambat. Barulah dia tersedar tidak cukup waktu dan tidak sempat untuk dia melakukan sesuatu. Maka mulailah berasa sedih, marah, kecewa, dan tidak menentu. Jadi saudara dan saudari, mengingatkan hari-hari yang malang boleh membuatkan kita lebih menghargainya waktu itu. Yang ketiga, kita ingat akan hari-hari yang malam supaya kita lebih berserah dan lebih mendekati Tuhan. Hanya dengan mendekati Tuhan, hari-hari yang malam itu tidak akan melemahkan kita. Saudara dan saudari, hari-hari yang malam tidak akan membuatkan kita menangis seperti orang-orang lain yang tidak berpengharapan, karena kita telah mendekati Tuhan. Hari-hari yang malang akan menjadi sungguh-sungguh sesuatu yang malang bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, yang belum mendekati Tuhan. Jika dia menjauhi Tuhan, membenci Tuhan, sungguh-sungguh hari-hari yang malam itu akan menjadi malam baginya. Yang keempat, kita diingatkan akan hari-hari yang malam itu supaya kita tidak kecanduan dengan dunia ini. Lihat saja orang kaya di dalam kitab Injil Lukas yang pernah saya sentuh dalam perkongsian saya. Ia setiap hari bersukaria, ia sangat bermegah dengan penampilan dirinya dan selalu berpesta. Waktu itu, apakah dia ingat akan agama, akan ibadahnya, tanggung jawabnya sebagai umat Tuhan? Tidak ada. Dia tidak mempedulikan si fakir miskin Lazarus itu. Dia gagal untuk menuruti hukum yang terutama, yaitu mengasihi sesama manusia, dan lebih-lebih lagi terhadap orang yang miskin atau dalam kesusahan. Riwayat hidupnya itu dicatatkan setiap hari bersukaria dalam kemewahannya. Ini ternyata adalah contoh orang yang sangat kecanduan dengan dunia ini, kecanduan dengan popularity, dengan keseronokan, hiburan, dan sebagainya. Hari-hari yang malam pasti boleh mengingatkan dia tentang ketidaktentuan hidup ini dan apakah yang lebih utama. Dan ini jelas sekali apabila si orang kaya itu meninggal dunia.
di alam penantian dia sangat menderita, barulah dia seakan-akan tersedar dan menyesal dan mau bertobatan, tetapi sudah terlambat. Mengingatkan hari-hari yang malang boleh membuatkan kita tidak kecanduan dunia ini, tidak bersikap keduniawian. Sebagai kesimpulannya, perkongsian kita kali ini kita baca kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 14. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Hari-hari yang malang itu dapat memberikan kita suatu pengajaran yang cukup baik, yaitu supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya di dunia ini. Dunia ini bukan masa depan kita. Kita harus ada misi dan visi yang rohani, yaitu untuk memasuki kerajaan surga. Demikianlah sedikit perkongsian firman Tuhan pada kali ini, saudara dan saudari. Semoga kita dapat menjalani kehidupan kita seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Ingatlah akan hari-hari yang malang. Terima kasih semua. Amin.